Shalom teman-teman semuanya, welcome to online service IFGF College Padang. Hari ini saya sangat senang sekali karena kita akan memulai ibadah kita sebentar lagi nih. Nah, oleh sebab itu ayo ajak teman-teman kalian juga agar kita bisa bersama-sama mengikuti ibadah kita, karena hari ini kita akan dilayani oleh hambanya yang luar biasa. Sebelum itu mari kita persiapkan hati kita untuk dapat memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Enjoy the service! There's nothing like your presence. There's nothing like your presence. This is where I wanna be. All I want is you. How lonely is your presence? How lonely is your presence? At your feet, on my knees, my eyes are fed on you. In you, I found my peace. I feel relief. You're always here with me. To you, I lift my praise. Touch me again. I'll never be the same. There's nothing like your presence. There's nothing like your presence. And this heart now is yours. I lay it all for you.
Shalom teman-teman TYC, selamat malam. Saya yakin dan percaya dimanapun kita berada kita selalu sehat. Dan kita yakin juga bahwa semua kita selalu ada dalam rencana Tuhan, dalam harapan. Kita berharap Tuhan selalu menuntun dalam setiap kehidupan kita. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa. Biarlah setiap penyampaian firman Tuhan ada suatu kekuatan yang menguatkan kita semuanya. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa atas hidup kami. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Engkau memberikan kami kesehatan, semangat yang baru atas kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, bila kami malam ini diberkati oleh firman-Mu. Dan Engkau yang bukakan setiap isi hati-Mu ya Bapa atas kehidupan kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu yang disampaikan menjadi berkat bagi kami semuanya dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, malam ini saya mau sampaikan kepada teman-teman semuanya. Mungkin teman-teman sudah merasakan bahwa hampir 2 bulan ini, ya 2 bulan setengah ya, kita sudah berada di dalam online service. Ya TYC mungkin ini adalah satu-satunya yang kita bisa sampaikan. TYC belum bisa berkumpul bersama-sama dan kita melihat keadaan yang kita jalanin sudah hampir ya sekitar 2 kali PSBB dan tanggal kemarin kita sudah akan mengakhiri PSBB yang kedua. Dan saya yakin dan percaya bahwa setiap kita semuanya mengalami sesuatu pergumulan. Mungkin kita merasa bahwa kita nggak bisa bebas dan kita tidak bisa melakukan sesuatu yang keluar rumah dengan seperti normal yang ada. Dan ya pada malam hari ini kita juga percaya Tuhan selalu tuntun kita dalam masa-masa PSBB yang ada. Dan saya juga melihat banyak hal yang perlu kita cermati dan kita bisa lihat di mana setelah PSBB ini kita akan masuk ke dalam era new normal life. Jadi teman-teman semuanya mungkin merasa bahwa apa sih ya kita membuat kita bisa new normal ya yang selalu kita lihat di berita. Di mana new normal itu sangat penting yang kita lakukan. Karena kita nggak mungkin mundur lagi 3 bulan atau 4 bulan yang lalu dengan keadaan normal yang ada. Tapi kita sudah memasukkan era, yaitu era new normal. Dan pada malam hari ini, ya kita nggak mungkin masuk ke dalam new normal kalau kita tidak kuat dalam firman Tuhan dan kita tidak berharap sama Tuhan bahwa semua yang ada dalam kehidupan kita, tentunya kita harus semuanya bersandar kepada Tuhan. Ya malam hari ini saya mau sharing kepada teman-teman semuanya begitu luar biasa yang hari-hari yang kita bisa nikmati. Ya, saya mau sharing kepada teman-teman semuanya di mana firman Tuhan katakan dalam Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati atas kehidupan kita. Nah, ini jelas sekali dalam kehidupan kita saat ini dan teman-teman TYC yang ada di tempat ini juga melihat sesuatu yang berubah. Kalau kita tidak beriman sama Tuhan Yesus, maka kita akan menjalani ini dengan keluh kesah. Mungkin saat-saat ini kita masuk ke dalam era new normal life ini, mungkin kita akan bilang, apa lagi ini yang terjadi ya? Nah, Yakobus katakan kepada kehidupan kita bahwa kalau kita beriman sama Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa setiap apa yang kita lakukan, kita harus menjadikan suatu tolak ukurnya adalah firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan saya melihat di mana iman yang hidup adalah iman yang harus berbuah dalam setiap kehidupan kita. Dimanapun kita berada, kita bisa menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Saya melihat banyak hal yang ada di dalam stay at home ini. Mungkin teman-teman yang kuliah ada di rumah masing-masing dan mungkin pelajaran daring yang ada dengan dosen atau dengan beberapa pengajar. Kita belajar secara online dan ini membuat kita sebenarnya mungkin kita merasa jenuh dalam setiap kehidupan kita ini dalam belajar secara online ya. Kita ditentukan waktunya dan kita tidak bisa ketemu sama orang. Mungkin kita bisa hanya lihat di Google Meet atau di Zoom. Kita cuma bisa lihat wajahnya. Mungkin kita nggak bisa melihat langsung teman-teman kita yang ada. Nah mungkin kita rindu dalam setiap kehidupan kita. Nah pada malam hari ini saya mau sampaikan kepada teman-teman banyak hal yang kita bisa buat di dalam setiap kehidupan kita bersama Tuhan. Tentunya stay at home kita tetap berjalan. Dan ini di mana era new normal ini menjadi setiap kehidupan kita akan berubah. Di mana mungkin kita melihat setiap kita mau ke rumah makan misalnya ke tempat rumah makan Padang, ya kita bisa melihat tidak bisa kita lagi
makan secara hidang. Ya, kita melihat kalau kita di restoran Padang kita bisa lihat ada 50 atau 30 hidangan yang ada di meja. Untuk new normal ini saya rasa ini tidak akan terjadi dalam waktu yang cepat. Ya, jadi teman-teman semuanya ini kita rasakan sesuatu pergumulan. Yuk kita bisa kumpul sama-sama, kita makan rame-rame, nggak bisa lagi. Mungkin kita bisa minta bungkus, kita beli nasi rendang, kita bungkus, kita bawa pulang. Nah, pada malam hari ini, di mana semua kehidupan kita merasakan bahwa semua hal-hal yang normal itu sudah tidak ada lagi dalam setiap kehidupan kita. Nah, pada malam hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan kepada kita semuanya, di mana bangsa Israel juga pernah merasakan seperti ini. Mereka pada saat dibuang dan diperbudak oleh bangsa Babel yang ada, di mana di situ mereka betul-betul tertekan sekali. Yerusalem dihancurkan dan semuanya tidak ada lagi. Tempat kehidupan yang normal itu bangsa Israel yang diagung-agungkan yaitu Yerusalem itu sudah dihancurkan. Ya, kita tahu di mana zaman itu yang ada Daud merebut semuanya, tapi Daud tidak bisa membangun bait Allah itu dan bait Allah yang ada dan dilanjutkan oleh Salomo dan itu hancur berantakan. Nah, saya mau sampaikan kepada teman-teman semuanya di mana normal yang ada dalam setiap kehidupan bangsa Israel itu kembali lagi, yaitu kita bisa melihat di dalam Nehemia, di mana Nehemia ini adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan yang beriman bahwa setiap bangsa Israel akan membangun kembali tembok-tembok yang diruntuhkan, yaitu tembok-tembok Yerusalem, bait Allah itu. Nah, pada malam hari ini saya mau sampaikan, apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita, kita mau belajar di mana Nehemia yang seorang penyaji anggur kepada raja, ya, Persia pada saat itu, dia punya keinginan yang kuat kepada bangsanya untuk membangun kembali tembok-tembok Yerusalem yang telah hancur berkeping-keping. Nah, pada malam hari ini kita bisa belajar di mana kekuatan Tuhan ada dalam setiap kehidupan Nehemia untuk membangun itu. Pada malam hari ini mari kita belajar bersama-sama di dalam Nehemia 1 ayat 11. Di sini disampaikan kepada kita semuanya firman Tuhan mengatakan, ya, kita lihat dalam setiap kehidupan Nehemia ini pada saat dia ada di dalam dia melayani bangsa pemerintahan Raja Artasasta, di mana dia ngomong sama Tuhan di dalam Nehemia 1 ayat 11. Saya bacakan buat teman-teman semuanya. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu. Berarti adalah Nehemia berdoa kepada Tuhan. Dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini, Nehemia, ini kepada doa hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapatkan belas kasihan dari orang ini ketika itu aku ini jadi juru minuman raja. Jadi dia ngomong sama Tuhan, dia punya kerinduan kepada Tuhan untuk membangun kembali tembok-tembok yang diruntuhkan. Yerusalem yang bait-bait Allah yang telah diruntuhkan. Nah, pada saat itu dia ngomong sama Tuhan, tolong Tuhan dengar doa-doaku Tuhan. Biarlah rajaku yang aku layani ini Tuhan memberikan izin kepadaku supaya aku bisa membangun kembali tembok-tembok Yerusalem yang sudah runtuh itu. Nah, Nehemia datang kepada raja, dia ngomong sama raja. Raja lihat dia murung, dia tidak seperti biasanya menyajikan minuman anggur kepada raja. Raja lihat, raja juga heran juga, mengapa kok Nehemia ini selama ini sangat baik pelayanannya, dan itu dia melihat ada sesuatu yang kurang, yang tidak biasanya yang dia lihat kepada Nehemia. Dia tanya sama Nehemia di dalam ayat di dalam pasal 2, dia ngomong kepada Nehemia, bertanya ia kepadaku di ayat 2, Nehemia 2 ayat 2, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Ya, ini Nehemia sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat kuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Nah, ini Nehemia ngomong nih kepada raja. Ya, saya yakin Nehemia adalah seorang yang sangat spesial di mata raja, dan ini
dia bisa bercakap-cakap dengan raja dan raja mendengarkan apa yang dimohonkan Nehemia. Dan saya yakin dengan doanya yang kemarin ini dia berani ngomong kepada raja. Nah, saya melihat ini satu keberanian yang luar biasa yang dilakukan oleh Nehemia. Nehemia ngomong apa kepada lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Dan si Nehemia ngomong, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota perkuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Saya melihat waktu-waktu ini mungkin banyak hal-hal yang tembok-tembok normal hidup kita, normal yang selama ini kita hidup secara normal, itu sudah hancur berantakan. Mungkin teman-teman semuanya TYC yang ada, kapan ya bisa berakhir ini? Saya juga punya artikel juga dalam setiap yang saya dapatkan, di mana pandemi ini yang kita tahu adalah pandemi terparah dalam sepanjang sejarah flu Spanyol yang telah terjadi dalam tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 22 tahun dalam 3 gelombang serangan. Ya, kita merasakan bahwa gelombang pertama ini kita jalanin. Kemarin kita sudah selesai PSBB. Nah, ini kita melihat ini apakah yang terjadi di Spanyol ini tercatat 500 juta orang terinfeksi dan 50 sampai 100 juta kematian. Namun sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Ketika masyarakat sudah sangat merasa tidak nyaman dengan karantina dan jarak sosial. Ketika mereka dibolehkan keluar rumah lagi, masyarakat berbondong-bondong merayakan dengan sukacita di jalan-jalan beberapa minggu kemudian. Serangan gelombang kedua terjadi dengan puluhan juta orang meninggal. Nah, saya mau sampaikan pada teman-teman semuanya. Jadi mau belajar dari sejarah atau kita mengulang sejarah. Nah, firman Tuhan katakan dalam setiap kehidupan kita Nehemia. Ini saya melihat satu gambaran yang sebenarnya secara rohani kita banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita dan tidak normal yang kita hadapi. Nah, saya melihat ini apa yang terjadi di flu Spanyol ini, saya berdoa sama Tuhan. Mari TYC yang ada semuanya tempat ini, kita semuanya yang ada di stay at home harus sadar. Kita berdoa jangan sampai kita mengulang sejarah seperti yang ada di Spanyol. Yaitu di gelombang pertama sudah di karantina semuanya stay at home. Tapi pada saat kita nggak sudah keluar, sudah happy semuanya, kita diajak untuk new normal. Ya, Presiden mengatakan kita belajar new normal. Susah diatur. Nah, ini akan terjadi adalah gelombang kedua. Saya berharap ini tidak terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama untuk bisa menjaga ini dengan baik. Biarlah kita buat hidup new normal ini menjadi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, Nehemia, dia punya kerinduan untuk membangun kembali tembok-tembok Yerusalem. Dan dia adalah orang yang berhasil ingin untuk menjadikan sesuatu yang luar biasa dalam setiap kehidupan generasi mereka. Keturunan mereka, keturunan yang ada saat ini, dia mau kembalikan melihat zona yaitu normal hidupnya yang ada. Ya, kita melihat Nehemia ayat Nehemia 2 ayat 5 mengatakan yang seperti saya sampaikan tadi adalah bahwa dia minta sama raja untuk mengutus dia ke Yehuda dan bisa kembali ke Yerusalem untuk membangun tembok-tembok Yerusalem yang sudah hancur itu. Dan raja mengizinkan untuk Nehemia untuk bisa kembali ke Yerusalem untuk melihat dan membangun setiap tembok-tembok Yerusalem yang telah diruntuhkan. Nehemia 2 ayat 11 mengatakan juga, di situ jelas di sana disampaikan, pada saat Nehemia sampai ke Yerusalem, dia melihat, dia berkeliling, dia melihat, merasakan bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan Yerusalem itu semua dihancurkan. Apa yang punya kerinduan yang Nehemia inginkan dalam kehidupannya, dia ngomong di dalam ayat ke-18, imannya bertindak, ya, dalam Nehemia 2 ayat 18, ketika aku beritahu kepada mereka itu adalah bangsa Israel, betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa dikatakan raja kepadaku. Berkatalah mereka kepada bangsa Israel,
bangsa Israel mengatakan bahwa kami siap untuk membangun dengan sekuat tenaga mereka melalui melakukan pekerjaan yang baik. Ya, saya mau sampaikan kepada teman-teman semuanya TYC yang ada. Ini adalah Nehemia mengatakan sesuatu profetik dalam setiap kehidupan bangsa Israel. Dan bangsa Israel pada saat itu juga menyambut dengan baik karena mereka mau kembali membuat sesuatu suasana, yaitu normal kehidupan hidup mereka, bahwa tembok-tembok Yerusalem dibangun kembali. Nah, saya mau sampaikan kepada teman-teman semuanya, ini tergantung dari kita semuanya. Nehemia membangun satu spirit, raise up bangsa Israel untuk membangun kembali. Saya mau sampaikan pada malam hari ini. Malam ini saya mengajak teman-teman TYC semuanya. Mari kita, teman-teman TYC yang ada, ngomong kepada teman-teman kita juga yang lain. Mari kita bangkit, raise up, dan membangun kembali kehidupan kita normal ke depan untuk menjadi lebih baik. Saya yakin dan percaya kita akan melalui ini semua dengan kekuatan yang dari Tuhan, bukan dengan kekuatan apa yang kita bisa. Ya, teman-teman semuanya, kita masuk dalam new normal ini, mungkin kita merasa canggung. Kita merasa bahwa tidak biasa seperti normal kembali. Saya yakin juga bangsa Israel juga merasakan seperti ini. Tembok-tembok Yerusalemnya sudah dihancurkan, dia hidup tanpa kehidupan yang tidak normal. Ya, pada saat ada satu orang, yaitu dipanggil oleh Tuhan, Nehemia, membangun kembali spirit mereka dan membangun setiap kehidupan mereka kembali untuk mari sama-sama membangun kembali tembok Yerusalem itu. Pada malam hari ini kita bisa belajar, kita harus bisa melihat kenyataan, teman-teman. Kalau kita tidak bisa melihat kenyataan, mungkin kita nggak akan bisa melalui semua yang ada ini. Mungkin kita melihat semuanya pada susah semuanya, ya, semuanya pada stres, semuanya sudah mungkin tidak ada pengharapan dalam kehidupan mereka. Ya, teman-teman TYC yang ada, kita harus melihat kenyataan yang ada. Saya menyampaikan ini, saya juga belajar. Saya juga merasakan bahwa saya juga sulit, teman-teman juga sulit, tapi kita mau ikut progresnya Tuhan. Seperti Nehemia yang berani ngomong sama pemimpinnya, saya akan kembali dan akan membawa yaitu perubahan yang ada di Yerusalem, membangun tembok-tembok Yerusalem supaya kami bisa hidup kembali seperti seperti sedia kala. Saya yakin dan percaya, mengapa Yerusalem? Ya, saya yakin pada saat sampai hari ini juga, saya yakin Yerusalem adalah pusat dari dunia yang ada. Kalau pada saat Yerusalem itu dibangun kembali, dan itu akan menjadi satu kekuatan baru dalam setiap kehidupan kita. Dan saya yakin pusat dunia saat pada zaman Nehemia itu adalah pusat dari dunia. Maka pada saat tembok-tembok itu telah dibangun, maka seluruh dunia melihat satu kekuatan hidup yang luar biasa dalam setiap kehidupan umat Israel yang ada. Pada malam hari ini saya mau sampaikan kepada teman-teman semuanya. Ya, mari kita akan fokus kembali supaya kita bisa berhasil. Nehemia 2 ayat 20 ini yang terakhir ayat saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami, hamba-hambanya, telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau hak untuk tidak akan diingat di Yerusalem. Ini mengingatkan kepada kita, fokus. Saya yakin kehidupan new normal ini kita akan fokus dan kita akan berhasil melewati kehidupan new normal ini. Yakin tidak yakin, tapi saya mengajak teman-teman semuanya, saya yakin bisa menghadapi ini. Teman-teman juga bisa menghadapi ini dengan baik dan kita bisa melalui ini bersama-sama. Yuk, mari teman-teman semuanya, mari kita yakin iman kepada iman berikutnya, ini tantangan kita semuanya. Ya teman-teman semuanya, ya saya pada malam hari ini menyampaikan kepada kita semua, saya encourage semua teman-teman. Seperti Nehemia yang berani ngomong kepada raja lewat permintaannya sama Tuhan. Dia ngomong sama Tuhan, berikan aku hikmat untuk ngomong kepada raja. Dan raja mendengarkan dan dia kembali untuk membangun kehidupan yang normal sebagai bangsa Israel di Yerusalem. Pada malam hari ini, mari kita teman-teman semuanya
gunakan waktu kesempatan ini kita untuk menghadapi new normal yang ada ke depan dengan selalu berharap sama Tuhan. Kadang kita lupa kalau kita dalam kesesakan, Tuhanlah sebagai gunung batu kita. Sebagai batu penjuru kita. Sebagai air yang hidup mengalir atas kehidupan kita semuanya. Malam hari ini, mari kita sama-sama untuk mendapatkan sesuatu yang baru di hadapan Tuhan. Nehemia membawakan kekuatan yang baru atas kehidupan kita. Spirit itu penting dalam setiap kehidupan kita. Mari teman-teman semuanya, malam hari ini, dalam ibadah TYC ini, biarlah menjadi kekuatan buat kita semuanya. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, TYC yang ada. Mari kita bersama-sama untuk kuat di dalam Tuhan. Yuk kita berdoa, biarlah firman Tuhan selalu menguatkan kita semuanya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, hamba berdoa Tuhan, kami tahu Tuhan kehidupan kami ke depan adalah new normal yang akan kami hadapi ya Bapa. Tapi malam hari ini kami belajar Nehemia yang punya spirit yang luar biasa membawa bangsa Israel untuk membangun tembok-tembok Yerusalem yang sudah diruntuhkan ya Bapa. Pada malam hari ini kami belajar secara spirit Tuhan. Ada kekuatan yang baru dalam setiap kehidupan kami melihat ada satu yang berhasil di depan kami Tuhan. Dan kami akan mempercaya bersamamu Tuhan. Kami berharap penuh Tuhan. Dan kekuatan Tuhan selalu melindungi kami. Malaikat Tuhan selalu menjagai kami. Bila kami bisa melewati new normal hidup kami Tuhan. TYC yang ada tempat ini Tuhan. Bisa berhasil tetap untuk masa depan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat malam ini firman Tuhan yang telah disampaikan. Berkati kami lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom untuk TYC yang ada. Amin. Kami mengucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali bergabung bersama kami. Saya percaya bahwa kita diberkati oleh firman Tuhan yang telah disampaikan. Nah, ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah Sabtu depan kita tetap melaksanakan ibadah online service kita jam 7 malam di YouTube channel AFGF College Padang. Dan pastikan kita semua udah subscribe agar dapat notifikasi dari kami. Nah, yang kedua, care group tetap dilaksanakan melalui aplikasi video call yang ada. Nah, bagi teman-teman yang ingin bergabung, silakan menghubungi care leader yang ada. Dan yang terakhir, besok kita ada online service Super Sunday di YouTube channel FGF Padang jam 9 pagi. Dan pastikan teman-teman semua ikut beribadah bersama-sama dengan kami ya. Sekian informasi dari saya. See you next week and God bless you. Is he